Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Hussein SEMM, dosen pengasuh mata kuliah Ekonomi Makro 3 SKS. Pada semester genap ini 2025-2026. Yang saya ajarkan, di mana di sini saya menyampaikan ada kompetensi. Yang pertama, kompetensi umum, di mana mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen, mendiskusikan, memahami, dan menerapkan sikap perilaku seorang pemimpin atau manajer ke semua profesi yang digeluti, mampu membuat bisnis plan dan memulai bisnis, serta melaksanakan aktivitas bisnis. Yang kedua, mahasiswa harus memiliki kompetensi khusus, yaitu pertama hard skill, di mana mahasiswa memahami fungsi-fungsi dasar ekonomi makro. Kedua, mahasiswa memiliki rasa percaya diri, mampu bersikap positif, memiliki inisiatif, berperilaku kreatif dan inovatif. Ketiga, mahasiswa mampu berpikir dan bertindak secara teratur dan bertahap hingga sampai ke tujuan. Keempat, mahasiswa mampu bertindak secara cepat dan tepat, efektif dan efisien. Kelima, mahasiswa mampu menginovasi rekan, memotivasi rekan, bawahan, maupun diri sendiri. Keenam, mahasiswa mampu melakukan komunikasi yang benar sehingga maksud dan tujuan informasi yang diberikan dapat diterima dengan benar oleh penerima informasi. Ketujuh, mahasiswa mampu memimpin dan mengambil keputusan yang tepat pada saat yang tepat. Kedua, soft skill. Mahasiswa di sini dikatakan harus juga mendapatkan soft skill, di mana pertama, mahasiswa mampu berkomunikasi efektif, presentasi, negosiasi, dan wawancara. Kedua, mahasiswa mampu membuat kegiatan dalam suatu organisasi dengan mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen. Ketiga, mahasiswa memiliki nilai-nilai moral dan bekerja secara tim dan apabila menjadi pemimpin tim. Keempat, bersifat positif dan percaya diri. Kelima, inisiatif, teratur dalam berpikir dan bertindak. Keenam, kerjasama dan komunikatif. Ketujuh, kejujuran dan berlaku adil dan toleransi. Kedelapan, terbuka terhadap hal-hal yang baru. Nah, di sini saya mengajar kegiatan dalam kelas. Yang pertama, kuliah dan diskusi kelompok atau presentasi sebanyak 29 jam di dalam 14 pertemuan. Yang kedua, ujian tengah semester atau UTS sebanyak 1,5 jam atau 90 menit. Ketiga, ujian akhir atau UAS sebanyak 1,5 jam atau 90 menit. Jadi total keseluruhan di dalam semester genap ini saya melakukan 32 jam. Selanjutnya, jadwal perkuliahan dengan tatap muka. Yang pertama, di sini ada hard skill, soft skill, materi pengertian ekonomi makro, model pembelajaran, penugasan dengan evaluasi indikator serta bobotnya. Di mana di dalam pengajaran materi ini ada didapatkan indikator, yaitu terakhir tanya jawab. Yang kedua, di sini analisis pendapatan nasional. Jadi dengan indikatornya juga termasuk di antaranya terakhir tanya jawab. Pertemuan ketiga, mempelajari atau mengajarkan tentang teori konsumsi, di mana di sini diberikan adanya tanya jawab terakhir pertemuan. Keempat, saya memberikan pembelajaran tentang investasi, di mana di sini juga terakhir dalam pertemuan terdapat tanya jawab. Kelima, pertemuan kelima ini
tentang keseimbangan umum, di mana di sini juga mahasiswa membentuk suatu kelompok membuat tugas tentang keseimbangan umum. Keenam, mahasiswa mempelajari tentang pendapatan nasional, potensial, dan sebenarnya. Di sini juga membentuk suatu kelompok membuat tugas keseimbangan umum. Ketujuh, peranan analisis dan tingkat kegiatan perekonomian. Nah, di sini mahasiswa mendapatkan kasus diminta untuk melakukan penjelasan berdasarkan problem yang diberikan. Kedelapan, adanya UTS. Kesembilan, mahasiswa harus mempelajari tentang materi yang saya ajarkan tentang neraca pembelajaran. Neraca pembayaran ini juga diakhiri dengan tanya jawab. Kesepuluh, dalam pertemuan ini mahasiswa melakukan latihan soal. Nah, di sini juga dalam latihan soal diakhiri dengan tanya jawab. Kesebelas, latihan soal juga dalam pertemuan akhirnya pun dilakukan tanya jawab. Ke-12 begitu juga dalam pertemuan ke-12 ini melakukan latihan soal dan diakhiri dengan tanya jawab. Ke-13 latihan soal juga materinya. Nah, di sini diakhiri dengan tanya jawab. Ke-14 latihan soal diakhiri dengan tanya jawab. Ke-15 latihan soal, jadi di sini diakhiri dengan tanya jawab. Dan ke-16 ini tentu ada yang namanya ujian akhir semester atau UAS dalam semester genap ini. Demikian ini yang saya sampaikan di dalam saya membuat video ini untuk sertifikasi dosen. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kita yang terakhir, karena kita sudah melampaui perkuliahan sebanyak 13-14, berarti kita terakhir siap-siap untuk UAS. Baik, nah di sini pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya kita sudah lampaui. Di mana sebelumnya saya absen dulu. Melati Aulia Putri, Wildan Maharani, Fahrul Zulkano, Aurela Anjani. Oke, semuanya berarti masuk ya. Nah, sebelumnya saya sampaikan bahwa kita sudah mempelajari teori-teori yang disampaikan tentang ekonomi makro, di mana yang di awal bab 1 juga termasuk diantaranya ada bagan alir perekonomian dua sektor. Nah, seperti yang disampaikan dalam dua sektor itu ada yang namanya rumah tangga, sektor rumah tangga, juga ada faktor produksi perusahaan, juga termasuk barang dan jasa pengeluaran atau uang. Dan selanjutnya ada pengukuran pendapatan nasional. Nah, di sini dikatakan pendapatan nasional adalah metodenya digunakan metode produksi atau production approach. Yang kedua, metode pendapatan atau income approach. Dan yang ketiga adalah metode pengeluaran expenditure approach. Nah, di sini kita vocabulary pronunciation harus diperbaiki supaya nanti kelak Anda di dunia kerja lebih baik. Oke. Nah, di sini juga ada analisis pendapatan nasional. Anda mempelajari analisis pendapatan nasional pada perekonomian dua sektor, analisis pendapatan nasional 3 sektor, dan analisis pendapatan nasional 4 sektor. Nah, termasuk diantaranya tentang teori konsumsi, di mana teori konsumsi sudah mempelajari dari awal, walaupun tidak banyak teori yang disampaikan. Di samping itu Anda harus menggunakan
perpustakaan atau e-learning untuk membantu kita belajar. Tidak hanya dosen yang mengajarkan, karena ilmu itu didapat apalagi zaman sekarang. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau tentang ilmu ada di dalam mana? Di mana? iPhone ini kita bisa gunakan. Di situ kita tinggal meminta aja ke Google. Jadi lebih mudah belajar kita. Jadi kalau yang disampaikan dosen, materi yang disampaikan tidak berapa banyak. Apalagi kemampuan kita mungkin terbatas. Oke? Nah itulah digunakanlah handphone sebaik-baiknya, harus bijak. Yang kedua, konsumsi dan pendapatan, termasuk pendapatan kita sudah sampaikan. Bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa harus memiliki pendapatan, walaupun Anda belum bekerja. Seperti dicontohkan kemarin adalah dengan caranya apa? Bisa home industry, bisa usaha di rumah atau usaha perumahan. Oke, termasuk investasi. Nah, mungkin kemarin sudah ada yang datang ke sini menyampaikan bagaimana ikut investasi, mungkin melalui saham seperti kemarin disampaikan. Jadi ketertarikan kita untuk menyampaikan saham-saham, bagaimana cara bermain saham ini harus diikuti secara cermat. Karena dulu termasuk diantara saya sendiri di pasar uang melakukan transaksi. Kita beli murah, kita jual lebih tinggi, maka kita mendapatkan keuntungan. Ataupun nilai rupiah yang kita jual kepada mungkin ringgit contohnya, itu kita selisihnya adalah keuntungan. Apalagi zaman sekarang ini, kenaikan kurs bukan main. Termasuk saya sangat menyesal, kenapa tidak melakukan hal demikian. Nah, investasi seperti ini harusnya kita kejar. Nah, kemarin saya ragu apakah mau beli emas atau dolar. Dengan keraguan akhirnya kekecewaan juga. Oke, termasuk diantaranya investasi itu ada keseimbangan umum. Nah, ada keseimbangan pasar dan keseimbangan umum pasar dan keseimbangan pasar uang. Jadi ada rumusan X Y sama dengan apa rumus dasarnya? C tambah I tambah Y tambah X kurang M. Oke, good. Mudah-mudahan hafal. Semoga nanti ujian pun hafal. Oke, pendapatan nasional potensial sebenarnya juga sudah saya share. Semua materi-materi ini sudah saya share, termasuk neraca pembayaran. Nah, ini sangat penting, neraca pembayaran ada pasifah. Untuk unsur akuntansi ini harus didalami betul. Mana yang termasuk pasifah dan aktifahnya. Nah, untuk itu terakhir pertemuan ini kita adakan soal latihan supaya Anda memahami. Kira-kira soal yang sudah saya share, ada yang ingin maju? Oke, siapa yang mau maju silakan. Ini ada spidolnya. Saya siapkan spidol banyak. Jadi untuk latihan jangan takut. Ada yang mau maju? Silakan. Jadi di soal itu tinggal ada A, B, E, B, E. Oke, sini. Silakan. Kalau dapat A, coba A. A.
Sekarang dulu berurut B, C, D, E. A, B, C. Mencoba lagi. D Pak. Oke. D Pak. Ya, oke lanjut. Itu masuk baru. C Pak. D nya Pak. Nggak usah, langsung jawabannya aja. Baik Pak. Nggak jelas. Jadi di sini pertanyaannya, dengan menggunakan metode produksi hitunglah besarnya GDP atas dasar harga faktor produksi. Yang B, dengan menggunakan metode pendapatan hitunglah besarnya GDP atas dasar harga faktor produksi. Jadi ada perbedaan. Yang C, hitunglah besarnya GNP atas dasar harga pasar. Yang D, hitunglah besarnya net domestic product atau NDP atas dasar harga pasar. Yang E, menurut pendapat saudara, anggaran pemerintah dalam keadaan surplus atau defisit. Tentukan berapa besarnya surplus atau defisit. Jadi semua mahasiswa harus paham, tahu, mengerti, dan dapat. Jadi ada 4 ya. Tahu, mengerti, paham, dan dapat. Nah ini sangat ditentukan oleh mahasiswa itu sendiri, termasuk proaktif. Nah proaktif ini juga termasuk diantaranya supaya capaian pembelajaran tentang ekonomi makro didapat semua. Ini kalau dapat merata semua dapat, sehingga ujian buat nanti jelas. Jadi jawaban betul semua. Jangan ketika dipungkiri Anda dapat nilai A. Dan mudah-mudahan saya juga ikut mendoakan Anda dapat yang terbaik. Amin. Dan termasuk diantaranya presensi, yang kedua tugas. Yang kita adakan latihan terus jangan di rumah. Yang ketiga adalah UTS, dan terakhir UAS. Jadi 4 faktor pendukung untuk penilaian. Oke, nah di sini kawan-kawan kita alhamdulillah sudah mengerjakan soalnya, jawabannya. Jadi tetap ya kita upayakan mencari punya dapatnya cocok enggak dengan hasil kawan di depan.
Jadi jawaban ini ada yang berbeda? Berarti Anda paham semua? Alhamdulillah. Amin. Jadi saya ngajar pun tidak sia-sia. Anda sudah dapat memahami, berarti Anda dapat tahu dapat paham mengerti. oke. Nah, ini dia capaian pembelajaran yang saya ajarkan. Mudah-mudahan Anda tahu, mengerti, paham, dan dapat. Ya Pak, walaupun diulang-balik nggak masalah. Ya. Jadi demikian pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat, walaupun semester depan tidak jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda berhasil dalam kuliah dan sukses dalam nanti. Saya akhiri, terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.